Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan, adakah cuan untukmu di sepanjang tahun 2024 ini? Kira-kira yang kamu yang seperti apa yang bakal mendapatkan cuan? Cuan kamu itu dari mana aja? Apakah dari kebaikan-kebaikan kamu? Ataukah dari memang kerja keras kamu? Ya, perjuangan kamu. Mari kita kepo. Ini adalah general reading. Kalau mau personal reading silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Mau tanya tentang karir, cinta maupun keuangan dan perihal magic, ya biasanya cinta segitiga itu ada magic-magicnya ya, atau ada konflik masalah pekerjaan, konflik dengan teman. Coba dicek aja energinya ya. Adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini? Oke. Bottom of the deck-nya ada Four of Cups. Kita minta satu bantuan kata kartu ya, yang mengakuratkan pembacaan saya untukmu. Ada huruf S dan ada kata gengsi. Kamu yang bakal dapat cuan adalah kamu yang nggak gengsi ya. Itu yang 2024 ini kamu kerjanya tuh nggak pernah gengsi. Oh, ini 5 ya, angka 5. Dan 5 ini tuh identik dengan ibadah ya. Kamu yang tidak pernah, yang selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadahmu. Kalau kamu muslim berarti kamu yang menjaga sholat 5 waktumu ya, menjaga iman ya, menjaga amal baikmu, perbuatan baik. Dan kamu tuh orangnya yang selalu fokus dalam bekerja ya. Kamu juga selalu belajar hal-hal baru, selalu fokus pada peningkatan ilmu, perluasan wawasan ya. Itu karena kalau kamu makin luas wawasannya, kamu pasti makin cerdas, cara kerjamu pasti lebih lihai. Berarti kamu punya strategi gitu, makanya wajar kalau dapat cuan ya. Kamu tipe yang bekerja keras, nah kamu pasti dapat cuan dong. Nggak mungkin dari tahun ke tahun, tahun kemarin kamu ngedapat, sekarang kamu lagi nggak dapat juga, padahal kamu sudah fokus banget kerjanya, kan nggak mungkin ya. Dan kamu itu pribadi yang keras ya, bawaannya tuh kayak nggak lembek gitu, powerful, maskulin, mandiri ya, tidak pernah tidak lemah gitu ya, selalu bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri gitu, mandiri, berani mengambil resiko gitu ya. Jiwa kepemimpinanmu tuh sangat kuat Sagittarius. Biasanya kamu tuh seorang pemimpin ya. Kayak energi dirimu tuh walaupun kamu masih bawahan, tapi di dalam dirimu tuh ada jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa independen, jiwa-jiwa mandiri ya, tidak bergantung. Kamu bisa menghandle dirimu, kamu bisa menghandle orang lain gitu ya. Kamu bisa memimpin dirimu, bisa memimpin orang lain, terutama dalam hal pekerjaan gitu. Ini pasti dapat cuan ya, positif banget. Ini karakter-karakter orang yang pasti dapat cuan dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada beberapa dari kalian yang bakal dapat cuan itu. Kalian tuh yang nggak stagnan, nggak pernah stagnan gitu. Kalau kamu menghadapi satu masalah, kamu selalu mencari solusi. Jadi kalau cara A nggak bisa, ya cara B gitu. Kamu nggak stagnan ya.
Dan juga mungkin kamu ini tidak stagnan atau tidak terpaku dengan satu penghasilan aja. Kamu punya inisiatif untuk berkembang dengan cara lain, alias tidak mengharapkan penghasilan dari satu arah aja. Jadi misalnya kalau kamu pegawai negeri, kan banyak kreditan tuh ya, pasti ada kreditan. Nah, kamu nggak mau dong setiap bulan kamu hanya dapat gaji sisa aja. Nah, di sini kamu inisiatif untuk membuka mencari cuan dari cara yang lain. Mungkin kamu berjualan online, atau kamu berbisnis online, atau kamu punya usaha rumahan, ya. Pokoknya usaha kecil-kecilan tapi menghasilkan, ya. Jadi alhasil kamu bakal manen dua gitu ya, dua penghasilan, tetapi yang salah satunya lebih besar daripada yang sudah kecil tadi gitu ya. Kamu yang punya cabang, buka cabang, atau sudah berinovasi ya, berusaha untuk memakai inisiatif, menggunakan inisiatif kamu untuk inovatif ya, atau merubah cara, pakai pola baru, atau kamu yang sudah membuka cabang ya, ternyata ada kemajuan di cabang tersebut ya. Atau kamu punya dua proyek, kamu punya dua target proyek ya, salah satunya pasti bakal kamu berhasil ya, kamu pasti berhasil dalam satu proyek, salah satu proyek ya, dan itu bakal cuan banget buat kamu. Dan di sini saya lihat kamu itu yang bakal dapat cuan itu, kamu itu berenergi Leo ya, jadi berkarakter Leo gitu, pribadi yang tangguh, sabar, kuat, petualang, dan penakluk gitu. Penakluk alias kayak kamu itu mungkin bisa memotivasi orang lain, bisa menuntun orang lain, bahkan kamu bisa menuntun rezeki gitu, menuntun rezeki biar tetap masuk tuh gimana gitu ya, dengan cara-cara strategi atau dari inisiatif kamu sendiri gitu. Itu sehingga membuat rezeki itu tertuntun untuk terus datang ke kamu gitu ya kan. Kalau kamu pintar mengais rezeki, kamu pintar berstrategi untuk membuat rezeki itu senang datang ke kamu, berarti kamu orang yang positif, orang yang optimis, kamu orang yang percaya diri, kamu orang yang penuh dengan keyakinan ya, kamu orang yang tidak pernah stagnan, kamu orang yang tidak pernah negative thinking terhadap Tuhanmu gitu ya. Pasti rezeki itu kalau kita cari pasti akan dapat lah gitu. Terus caranya gimana supaya rezeki itu tetap datang senang, nyaman datang ke kita? Yaitu mungkin kamu punya ritual sendiri-sendiri gitu ya, ritual masing-masing, seperti pagi-pagi harus sudah bangun, setelah sholat subuh buka pintu, baca doa dulu, buka pintu tempat usaha kamu, mungkin ini di rumah, atau ya kamu datang paling pagi lah kalau di kantor gitu ya, itu contohnya. Terus kamu punya doa khusus ya. Terus kalau ada masalah kamu siap menanggapinya dengan pikiran yang positif. Kamu bisa mencairkan suasana. Jika ada masalah komplain dari pelanggan, kamu bisa menjelaskan sehingga mereka, para customer atau langganan itu merasa puas dengan penjelasan kamu dan pelayanan kamu gitu ya. Sehingga di sini makin lama makin senang rezeki datang ke kamu ya. Kalau kita sikapnya baik, kita orangnya ramah, dan kita selalu positive thinking ya, kita selalu bersahabat dengan situasi dan kondisi, bersahabat dengan kenyataan ya, berarti kan Tuhan juga senang sama kita dong. Para malaikat juga senang karena kita tuh energinya bersih, kita energinya tenang, damai. Begitu juga kamu di rumahmu, jika dalam keluargamu ada masalah, kamulah penenang, kamulah motivator buat mereka, kamulah penasihat, kamulah yang bakal mencairkan suasana, mendamaikan. Kamu
kamulah pemecahnya, pemberi solusi gitu. Sehingga kalau di dalam rumah kamu selalu damai, ya, selalu tentram dan jarang ada percekcokan, jarang ada pertentangan, ya so pasti bukan hanya manusia aja, bukan hanya orang-orang terdekatmu aja yang senang dan nyaman jika ada kamu, tetapi rezeki pun nyaman dong ya sama kamu gitu ya. Kita cek lagi bagaimana dengan pengalaman kamu, masa lalu kamu, atau yang pantas dapat cuan ini orang-orang yang seperti apa pengalamannya. Saya tidak membaca kartu terbalik, tapi saya bisa membacakan semuanya dari sisi positif maupun negatif. Oke. Kamu pernah mengalami sakit yang amat parah gitu. Ini sakit fisik maupun sakit batin. Ya. Kamu itu pernah merasa dihujat, merasa dijolimin, merasa sakit hati karena diselingkuhin, ditinggalkan karena apa? Masalah keuangan. Ya. Nih. Kamu terpaksa harus terpisah dari pasanganmu karena masalah ekonomi. Itu satu. Kedua, emang ada orang-orang yang gak suka, yang ingin menjatuhkan kamu, ya. Bahkan mereka tega menyakiti kamu di depan mata. Bahkan beberapa dari kalian tuh mengalami jatuh sakit karena dimejikin. Ya, saya habis makan durian jadi kenyang. Ya, itu sekitar 4 bulan yang lalu, ya, atau bulan 4. Mungkin kamu mengalami sakit itu, atau 4 minggu yang lalu, 4 tahun yang lalu, kamu pernah mengalami sakit itu, sakit yang saya bilang tadi. Kamu pernah dijolimi, kamu pernah dibully, kamu pernah dijatuhkan, kamu pernah terpaksa berpisah karena masalah ekonomi. Bahkan beberapa dari kalian tuh dimejikin. Itu sekitar 4 tahun lalu, 4 bulan lalu, 4 minggu lalu, atau mungkin beberapa dari kalian tuh 4 hari lalu ada kena sakit ya. Sakit karena apa? Karena cinta, karena sakit hati, atau sakit karena merasa diabaikan atau dihianati, ya, atau dibully. Oke, kemudian kalian itu yang bakal mendapat cuan itu kalian yang suka berbagi, ya. Kalian yang berhati lembut, kalian yang baik hati, suka bersedekah, suka membantu orang, suka memberi, ringan tangan lah ya, ringan tangan dalam memberi gitu. Kamu yang suka memberikan hadiah, mentraktir teman. Kalau ada rezeki kamu utamakan orang tua, ya, memberikan kesenangan kepada orang tua dengan hasil keringat kamu, ya, memberikan kebahagiaan kepada pasangan kamu, istri kamu, anak kamu. Itu orang-orang yang bakal dapat cuan di tahun 2024 ini. Nanti kita baca bulan apa kalian akan dapat itu ya. Oke. Kemudian di sini kalian yang bakal dapat cuan itu, ya, saya lihat potensi untuk pendapatannya itu sampai tumpeh-tumpeh. Ini pertama kali seumur hidup kalian mendapatkan uang sebanyak ini, ya. Mungkin karena tabur tua ya, karena udah bertahun-tahun kamu mengalami kesulitan terus, kamu selalu dihujat,
ya kamu kayak diragukan bakal sukses, tapi kamu tidak pernah stagnan, kamu tidak pernah berhenti untuk mengejar cita-citamu, kamu akan berusaha keras untuk membuktikan diri. Jadi rezekimu memang besar kali ini ya, insya Allah. Amin. Dan kamu yang bakal dapat cuan itu kamu yang sedang menanti hasil. Ya, kamu beberapa dari kalian itu sudah mencoba ataupun pernah jatuh bangun, gagal 3 kali, lebih dari 3 kali kalian gagal. Ya, coba cara yang satu gagal, coba cara yang kedua gagal, udah bangkit yang kedua kali gagal lagi, yang ketiga kali kalian mulai mendapatkan tanda-tanda, ya, tanda-tanda titik terang. Ya, atau kalian yang sudah lebih dari 3 kali membangun bisnis yang berbeda karena kalian mengikuti perputaran ekonomi sesuai perkembangan zaman dan yaitu sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, ya, masa kini gitu. Kalau nggak bisa di sembako, mungkin di kosmetik, ya, atau ya yang lainnya gitu, mungkin apa ya, menjual pakaian gitu, ya, atau kamu yang bekerja di sebuah instansi perusahaan, kamu seorang karyawan atau pegawai, ya, kamu itu yang sudah beberapa kali berusaha untuk mencapai satu kedudukan tapi gagal 3 kali. Kamu mungkin ingin naik pangkat, kamu mencoba mencoba meningkatkan kualitas diri, ya, menaikkan kinerja kamu, ya, tapi ternyata dari tahun ke tahun, lebih dari 3 tahun kamu belum juga dinaikkan pangkatnya. Nah, ini bakal dapat nih. Atau kamu sudah tes lagi, ikut tes PNS, ya, 3 kali tes gagal terus, kali ini mungkin kamu sudah dapat dan ternyata ada cuan yang bakal datang untuk kamu. Cuan itu bukan hanya dari tempat kerja kamu, tapi mungkin dari mana saja gitu, ada aja cuan untuk kamu. Ya, mungkin karena kamu pernah melakukan strategi cara-cara kerja kamu yang lebih bagi kamu jitu, ya, tetapi ternyata nggak diakui, belum bisa diterima. Ternyata dari usaha kamu kemarin membawa hasil untuk kamu kali ini, ya, kamu akan naik lebih tinggi 3 kali lipat daripada yang kemarin kamu harapkan, dari yang kamu harapkan. Karena ternyata ya apa yang kita kerjakan, ya, apa yang sudah kita usahakan tetap akan ada hasilnya, cuma masalah waktu aja, ya, gitu. Jadi jangan menyesal dengan apa yang sudah kamu lakukan, jangan menyesal dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Saat ini mungkin belum, tapi suatu saat apa yang kamu kerjakan bakal ada hasilnya di depan nanti, ya. Oh, dia ini ahli nih dalam bidang ini, ayo ditempatkan dia di sini gitu. Tiba-tiba aja kamu dapat tawaran di posisi yang tidak kamu sangka-sangka, karena mereka udah mengenal kamu, kualitas kamu, keahlian kamu, pantasnya kamu di mana gitu. Ada yang membutuhkan keahlian kamu di bidang-bidang tertentu gitu, ya. Lalu ada juga yang kemarin pernah mengalami cinta segitiga. Kamu mungkin ditinggalkan, kamu mungkin disakiti, kamu mungkin merasa dihianati, ya. Dan itu berpengaruh, stres atau depresi kamu itu berpengaruh di pekerjaan kamu, fokus kerja kamu. Akhirnya kamu jatuh gegara masalah-masalah keluarga, masalah cinta, ya, gitu. Kita buka lagi yang bakal dapat cuan tahun 2024 ini adalah kamu yang bijaksana, kamu yang
selalu memikirkan masa depan. Kamu sudah kamu sudah punya target masa depan kamu tuh harus gimana. Makanya kamu tetap fokus dalam bekerja keras. Kamu selalu berinovasi karena kamu punya keyakinan bahwa bagaimana diriku sekarang adalah penentuanku di masa depan gitu ya. Makanya kamu tidak pernah lengah untuk berjuang, karena kamu tahu pasti hasilnya akan saya panen satu saat. Nah, kamu yang sudah memikir masukan masa depan, kamu yang sudah bijaksana, kamu yang sudah berkomitmen pada diri sendiri tentang saya harus membuat masa depan saya yang lebih baik gitu. Kamu yang bakal dapat cuan juga adalah kamu yang sudah menarik diri, kamu yang sudah tidak lagi menyia-nyiakan waktumu untuk perkumpulan yang sia-sia gitu, untuk sesuatu yang sia-sia. Kamu lebih banyak menarik diri, kamu lebih banyak introspeksi, kamu lebih banyak menyendiri atau beribadah gitu. Kamu yang lebih banyak diam daripada bicara ya. Yang penting-penting aja yang kamu prioritaskan gitu. Kamu yang lebih fokus pada ibadah, spiritualitas kamu sudah meningkat. Nah itu kamu orang yang sabar ya. Kamu orang yang tidak lelah menunggu, berharap yang positif gitu. Kamu yang sudah berserah diri. Dan kamu yang bakal mendapatkan cuan adalah kamu yang sudah selesai dengan dirimu sendiri. Kamu yang tidak lagi ribet gitu. Kamu yang sudah menjadi diri sendiri, kamu yang sudah menemukan jati diri kamu, kamu yang sudah mengenal dirimu, apa maumu, kamu yang sudah tahu tujuan hidup kamu harus gimana gitu, seperti apa gitu, gimana cara mencapai tujuan hidup yang lebih baik ya. Pokoknya kamu yang sudah selesai dengan dirimu sendiri ya. Artinya kamu sudah membuang sikap-sikap negatif kamu, kemalasan kamu ya, overthinking kamu, udah yang negatif-negatif itu udah kamu buang. Tinggal ada yang sekarang adalah dirimu yang baru, dirimu yang sudah menemukan diri kamu sendiri, yang sudah self love, sudah tahu diri, sudah sadar diri, yang sudah bijaksana, yang tidak lagi pling-plan, udah berani mengambil keputusan demi kebahagiaan diri gitu. Nggak takut mengambil keputusan atas sesuatu yang penting bagi dirimu. Intinya keputusan yang kamu buat itu ya yang seadil-adilnya gitu bagi dirimu dan orang lain. Pokoknya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu orang yang sudah nerimo gitu ya, menerima kenyataan, orang yang berpikir logis ya, orang yang selalu bersikap adil. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu ya orang yang tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi labil, tidak lagi lemah ya. Orang yang sudah ngalir, orang yang sudah mengalir aja dengan kehidupan, dengan keadaan. Orang yang tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Pokoknya dia pede, dia tahu dirinya, dia kenal dirinya, dia menghargai orang lain, dan dia mampu membuat satu keputusan yang seharusnya gitu. Dia tidak lagi berpura-pura, tidak lagi bertopeng, tidak lagi manipulatif, pokoknya apa adanya gitu, jujur gitu ya. Gitu. Itu adalah orang yang sudah siap menerima cuan untuk selamanya gitu, yang bersifat selamanya gitu ya. Ada cuan yang sementara, yaitu cuannya kebetulan beruntung. Itu kalau yang beruntung kebetulan itu, kalau mereka belum selesai dengan dirinya sendiri, mereka akan jatuh lagi karena mereka nggak mampu membuat satu keputusan, atau masih labil, atau masih kacau, masih belum bisa mengenal diri sendiri, belum pandai membawa diri.
dan kamu yang bakal mendapatkan cuan itu adalah kamu adalah orang-orang yang selalu bisa berbahagia dengan cara yang sederhana gitu ya. Nggak harus sempurna untuk bahagia, nggak harus kaya untuk bahagia. Pokoknya kamu tuh orang pribadi yang ceria, bersuka cita ya, selalu ya optimis ya, selalu bersemangat. Apa-apa tuh dibawa enjoy, dibawa ringan, dibawa positif aja. Kayak pribadi yang hangat ya, bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Energimu tuh kayak di mana aja kamu berada, di situ orang-orang bakal senang, bakal merasakan kehangatan, kenyamanan, keceriaan. Gak ada tuh yang sedih-sedih. Jarang lah kalau ada kamu tuh orang merasa jengkel, jarang. Orang merasa orang yang marah bisa jadi kayak ada kamu, energi kamu tuh memancarkan kesenangan gitu ya, keceriaan. Jadi kalau ada kamu tuh bawaannya tuh adem aja, suasananya itu adem aja, suasana bikin adem hati orang gitu. Itu berarti energi kamu sangat positif, dan energi kamu tuh kayak ya menarik rezeki lah. Kalau kamu adem terus ya dalam suasana apapun ya, bukan hanya orang yang nyaman dan senang sama kamu ya, bukan hanya orang-orang di sekitarmu yang bakal bersuka cita denganmu, tetapi alam semesta pun bersuka cita dengan kamu. Dan ya begitu, kalau alam semesta sudah bersuka cita dengan kamu, ya otomatis kan rezeki juga mudah masuk. Rezeki pun bersuka cita denganmu gitu. Oke, mari kita cek untuk kapan kalian akan mendapatkan cuan itu, dan apa pesan penting di dalamnya gitu ya. Kira-kira di bulan apa? Kita minta 5 kartu. Di bulan berapa gitu maksud saya. Oke, di bottom of the decknya ada 5 of Wands ya. Pertama ada di bulan 9. Bulan 9 ya. Kamu yang dapat cuannya di bulan 9 di tahun 2024 ini, kamu itu pribadi yang humble, bersahaja, dermawan ya. Sehingga tidak ada energi negatif atau orang-orang negatif yang bakal menguasai kamu ya. Karena kamu juga pribadi yang suka berbagi, membantu orang lain ya. Kamu tahulah membawa diri ya, kamu tahulah rezeki yang dititipkan Tuhan itu ya, cuan yang diberikan Tuhan itu adalah titipan doang. Jadi kamu tahu cara menggunakannya, cara memanfaatkannya, dan cara menjaganya. Jadi saya lihat kalau untuk hal-hal yang negatif bakal terjadi sama kamu tuh, kamu sudah antisipatif, karena di sini kamu kayak punya firasat yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang yang pingin mendekat ke kamu untuk minta bantuan, kamu bisa lihat loh, kamu bisa nilai orang ini benar-benar susah atau cuman memanfaatkan. Nah, di situ. Jadi kamu walaupun kamu memberikan tidak sepenuhnya sesuai permintaannya, cukup membuat dia lega aja gitu, tidak sampai merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu balance, kamu seimbang. Jadi tidak interaksi kamu atau interaksi kamu dengan orang lain itu tidak meninggalkan bekas-bekas kekecewaan, bekas-bekas dendam, bekas-bekas sakit hati ya. Jadi karena kamu pribadi yang baik, kamu orang yang intuitif, kamu juga orang yang peka, kamu pribadi yang suka menolong, suka membantu, bersikap adil, dan ya mampu membawa diri ya, spiritual juga ya. Kamu mengikuti tuntunan dalam ya, kamu orang yang beriman juga ya. Jadi kayak kalau ada orang yang negatif atau orang yang ingin menguasai itu nggak bisa,
karena kamu orang yang cerdas ya. Gitu. Jadi orang-orang yang negatif datang ke kamu tuh bakal dilindungi oleh semesta. Cuman saya berikan kamu satu saran aja, kalau kamu udah dapat cuan ya, tetaplah berhati-hati ya pada orang-orang yang manipulatif. Gunakan kepekaanmu, percaya pada instingmu ya, percaya pada nalurimu ya, supaya kamu bisa berbuat baik kepada orang yang tepat, tidak dimanfaatkan. Memang saya tahu kamu sudah tahu, kamu sudah paham itu, tapi saya hanya pesankan aja, kadang-kadang kita terlalu baik, sudah terbiasa baik, sehingga ya kita manusia biasa, kita bisa, energi kita bisa turun juga kalau di saat yang tidak bisa kita kendalikan. Terkadang kita bisa terlena dengan rayuan orang-orang manipulatif. Jadi dari sekarang bersiaplah untuk menerima cuan itu, bukan hanya menikmati aja, tetapi mengantisipasi, berjaga-jaga ya, berjaga-jaga terhadap hal-hal yang negatif yang bakal mungkin hal-hal yang tak terduga yang bakal terjadi gitu, dalam hal apapun ya. Tidak boros, karena di sini ini adalah pribadi yang independen, pribadi yang udah tahu diri, sadar diri, sudah antisipatif, pribadi yang intuitif ya, pribadi yang inisiatif, pribadi yang bijaksana, elegan, dermawan, mengayomi. Jadi ya hampir mendekati perfect lah ya. Secara spiritual juga kamu udah sudah di level yang kalau dibilang tinggi sih enggak ya, cuman ya kamu tuh kayak sudah menyatukan diri kamu dengan alam semesta, sudah mengikat dirimu dengan spiritual. Jadi kayak kamu mengikuti tuntunan ya, kamu mengikuti ajaran-ajaran keimanan gitu. Jadi jarang ada yang berhasil menguasai kamu ya. Kemudian kamu yang dapat juga di bulan 11 atau di bulan 2 ya, atau 11 hari lagi ke ya, 11 minggu lagi ke 2 bulan lagi, 2 hari lagi ya, atau 2 minggu lagi, kalian bakal dapat cuan. Nah, ini pesannya adalah tetaplah bijaksana, tetaplah bersikap adil. Bersikap adil artinya jangan sampai kamu menggunakan cuan itu hanya untuk hal-hal yang sia-sia ya, sementara hal-hal yang penting ya tidak kamu pergunakan. Itu misalnya gini, bersikap adil terhadap siapapun, yaitu menggunakan keuangan kamu itu, rezeki kamu itu, cuan kamu itu untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Pertama, bahagiakan orang tua kamu ya, peduli kepada saudara-saudara kamu yang membutuhkan ya, peduli kepada orang-orang fakir miskin dan terlantar ya. Kalau kamu sudah punya anak dan anakmu ada di mana, kamu sudah berpisah dengan istri pertamamu atau suami pertamamu dan anakmu mungkin dipelihara oleh keluarga kalian, cari ya, cari dan berikan ya, berikan hasil keringatmu ya, cuanmu ya, sedikit tapi itu bakal bermanfaat untuk menjaga kerezekian kamu, menjaga masa atau berlakunya cuan itu dalam hidup kamu. Apapun yang menjadi tanggung jawabmu yang tadi kamu abaikan karena memang kamu sulit, karena memang kamu belum mampu bertanggung jawab, cari, gali ya, tutupi lubang-lubang yang belum bisa, yang kemarin tidak mampu kau tutupi. Maksudnya apapun yang menjadi tanggung jawabmu harus kau tanggulangi ya, apapun yang wajib harus tanggulangi ya,
harus dipertanggungjawabkan, ya gitu. Apapun yang menjadi tanggung jawabnya ya harus diberikan gitu. Nggak boleh dilawan atau dilupakan atau dicuekin, diabaikan, nggak boleh ya, karena kalau kamu begitu berarti kamu tidak menghargai titipan Tuhan kepada kamu. Karena apapun keberuntungan kita itu hanyalah titipan dalam hidup ini ya. Tetap bersikap adil, tetap bijaksana. Yang harus ya harus, yang nggak harus jangan dipaksakan ya. Adil terhadap dirimu sendiri ya. Kalau memang kamu sakit ya harus berobat gitu. Orang tuamu sakit ya harus berobat. Jangan pelit sama diri sendiri, jangan pelit sama orang tua. Kalau sudah waktunya harus membantu orang yang lagi susah ya bantu aja. Jangan, pokoknya mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang baik itu akan mendatangkan rezeki. Jadi jangan takut dan jangan adil terhadap diri sendiri, berarti jangan berfoya-foya, jangan pemborosan. Karena kalau kamu pemborosan atau berfoya-foya atau mengeluarkan uang untuk kesenangan sesaat, itu sama saja kamu merugikan diri sendiri. Berarti kamu nggak adil dong sama diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian kamu yang mendapat cuannya pasti bulan ini kekuatannya tuh ada 11 dan 2 juga ya. Ada yang bulan 2 minggu lagi, minggu kedua ya. Dan bulan 11 ini ya, yaitu kamu yang dapat cuannya di bulan 11 atau bulan 2 atau 2 minggu lagi ya, atau 2 hari lagi, adalah kamu yang tidak takut mengambil risiko, kamu yang berani melawan arus, kamu yang selalu siap action, siap mengambil tindakan dalam ide-ide kreatif kamu itu. Kamu langsung realisasikan, tidak menunggu ya. Kamu tidak menunggu bola, tapi kamu justru menyambut bola, mengejar bola. Kayaknya udah dekat ya, dekat banget nih itu. Pesannya adalah tetap jaga keuanganmu, cuanmu itu. Jangan melakukan sesuatu yang berlawanan. Jangan menggunakan keuangan kamu untuk sesuatu yang melanggar ya, karena semesta akan marah padamu dan akhirnya itu menjadi penyebab kamu akan kehilangan cuanmu gitu. Jadi jangan melawan ketentuan alam ini ya. Misalnya gini, jangan melakukan sesuatu yang berlebihan, jangan terlena dengan duniawi ya. Rezeki cuan adalah titipan. Cuan-cuan kita selama ini di dunia ini adalah titipan. Kenapa dia bisa hilang? Kenapa tiba-tiba kita bisa jatuh dalam usaha bisnis kita? Kenapa kita yang dulunya kaya tiba-tiba jatuh miskin, bahkan kita nggak pernah merasakan sempiring nasi dibagi 5, akhirnya kita rasakan itu ya, karena kita selalu melawan ketentuan alam semesta ya. Alam aja nggak berani melawan sama ketentuan dari mana? Dari Tuhan ya. Berarti kita manusia nggak boleh melawan sama ketentuan alam dari mana ya? Ketentuan Tuhan juga. Misalnya ada orang membuang bayi ya, tiba-tiba hujan, karena alam tahu, orang tidak tahu, tapi ada efeknya dampak efek alam ya. Alam memberikan isyarat, memberikan petunjuk. Alam marah gitu ya, sehingga akhirnya diketemukan, oh ternyata ada pembunuhan di sini, ada bayi di sini dibuang gitu ya. Terutama di kota-kota yang ada keramatnya
Kalau ada terjadi sesuatu penyimpangan, ya, pasti ada efek alam, ya, ada dampak alam, ada getaran alam, ada reaksi alam. Gitu juga dengan perbuatan kita. Ya, kalau alam sudah marah berarti Tuhan juga akan marah gitu. Alam ini hidup loh. Ya. Gitu. Kenapa ada orang itu semasa hidupnya dia selalu melakukan hal-hal yang berlawanan, ya. Tiba-tiba dia kecelakaan di laut. Ada pernah, ya, saya pernah mendengarkan itu kisah nyata. Dan ya pernah lah, mungkin itu aibnya, ya. Cuman saya tidak bisa mendetail, ya, ceritanya, tetapi adalah kesalahan dia yang akhirnya banyak orang yang menyumpahi sehingga dia pas berlayar banyak yang tenggelam, tapi dia sendiri yang tidak diketemukan mayatnya sampai sekarang. Nah, kesalahan-kesalahan kita itu nanti karmanya, ya, tetap ketemu dengan gejolak alam atau apa, ya, reaksi alam. Alam yang menyembunyikannya. Dia tenggelam di laut, itu kan alam. Laut bagian dari alam. Kenapa bisa alam bereaksi? Karena alam itu mendengarkan hatinya Tuhan gitu, ya, mendengarkan karma. Alam mengetahui tentang tabur tuai. Alam tahu semuanya. Ada saatnya alam itu akan bicara. Ya, untuk sekarang ini kita tahu alam bicara itu dengan cara bencana, ya, bencana alam, ya, gitu. Jadi jangan, kamu boleh melawan arus dalam hal positif untuk membangun diri, ya, meningkatkan diri untuk kemajuan, tapi jangan melawan, jangan mengambil risiko untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri. Misalnya berbuat zina, ya, misalnya menyakiti hati pasangan, sering menduakan, misalnya menghamili anak orang, lalu melarikan diri, tidak bertanggung jawab, ya, menggugurkan. Ya, ada duit kok, tidak digugurin aja. Kalau kamu hamil, saya belum bisa menikahin kamu, ya udah gugurin aja, ini uang saya kasih. Kamu mau apa? Uang, sini, ini saya kasih. Itu sama saya kamu menyumpahi diri. Pokoknya hal-hal yang berbau dosa itu jangan, hati-hati. Jangan anggap kita akan punya keberuntungan selamanya di tangan kita, karena sesungguhnya, ya, keberuntungan itu memang kita yang cari, tetapi atas izin Allah lah kita berhasil, kita akan dapatin. Dan itu yang kita dapatin itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena ini duniawi, ini dunia, ya, titipan doang. Jadi jangan melawan ketentuan agama, iman, ya. Jagalah iman kamu. Jangan pelit untuk sesuatu yang baik, ya. Jangan ego, jangan keras kepala. Pokoknya hal-hal yang terlalu berlebihan, ya, kita tidak luput dari salah dan dosa, salah dan hilaf, tetapi jangan menyengajai, ya. Kalau 1-2 kali sudah menyengajai, ya, tahu itu salah tapi bikin terus, otomatis nanti kamu terbiasa dan kamu lupa diri. Nah, ciri-ciri orang yang bakal jatuh, ya, terpelanteng ya, jatuh melarat lagi adalah orang-orang yang lupa diri gitu. Ada yang suksesnya cepat juga gagak jatuhnya. Ini The Tower 16 1 tambah 6 7. Ada juga di bulan 7, ya. Di bulan 7 kamu akan mendapatkan cuan yang
kamu yang cerita hidupmu tuh dipenuhi dengan kegagalan, ujian-ujian berat. Berkali-kali kamu dihujat oleh ujian-ujian yang berat. Ada beberapa dari kalian tuh hubungan yang sudah lama akhirnya terpisah, kamu mengalami dikhianati, ya. Ada beberapa dari kalian bercerai, ada beberapa dari kalian yang sudah kerjasama, akhirnya kerjasamanya tuh hancur karena ada yang menghancurkan, karena kalian terprovokasi. Nah, akhirnya kalian bangkit lagi dan akhirnya kalian berjaya, kalian mendapatkan cuan, ya, karma baik. Dan pesan untuk kalian mendapatkan cuan di bulan 7 ini, ya, pesannya adalah jagalah cuanmu sebaik-baiknya dan hindari sesuatu sikap, perlakuan, tindakan-tindakan yang bakal menghancurkan kalian. Belajar dari pengalaman dan belajar dari pengalaman. Apa-apa yang membuat kamu hancur itu menjadi pegangan kamu harusnya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sama tadi, melawan semesta, melawan ketentuan, ya. Jangan keras kepala, jangan lengah, jangan terbuai dengan duniawi, ya. Jangan mudah terprovokasi, ya. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau dosa. Jangan jolim. Kalau kamu gak mau dijatuhkan, jangan menjatuhkan orang, ya. Kalau kamu gak mau dihancurkan, jangan menghancurkan orang. Jangan mentang-mentang karena kamu lagi punya cuan meremehkan orang, ya, memandang orang sebelah mata. Pokoknya itu detail, ya. Kita tuh kalau pingin cuannya terus berpihak ke kita harus melakukan hal-hal yang positif, menghindari hal-hal yang negatif. Kita harus bersikap yang bijaksana dan menghindari sikap-sikap toksik, gitu. Intinya ya itu tadi, supaya kamu tetap terjaga, terlindung dari hal-hal negatif, tidak tergoda lagi. Yaitu lakukan ibadah, ya. Tetap menjaga spiritualitas kamu, ya. Tetap pembenahan diri, tetap pagar diri yaitu apapun agamamu, tetap larinya kemana? Spiritual, ibadah, menjaga adab, ya, menjaga moral, etika, attitude, ya, itu, ya, menjaga iman, takwa, gitu, ya. Tidak memaksakan kehendak Tuhan, tidak memaksakan orang lain harus mengikuti kita. Jangan mentang-mentang karena lu lagi punya, ya, lu bayarin orang untuk menjahati orang lain. Ntar lagi saya yakin kamu pasti jatuh lebih buruk daripada yang kamu kira, lebih buruk daripada yang pernah kamu alami kemarin. Hati-hati, ya. Ya, mereka menggagalkan kamu, ya, atau mereka memanfaatkan kamu, mengkhianati kamu. Orang-orang itu pernah memeji kamu. Mereka menggagalkan kamu dengan cara membuat kamu sakit, mengirimkan energi magic supaya kamu tuh sakit dan gagal dari gagal dalam perjuangan kamu menuju kesuksesan. Misalnya kamu tes PNS, terus tinggal tes terakhir, kamu tiba-tiba jatuh sakit, akhirnya gagal deh. Itu contoh. Ada banyak ceritanya, ya, ada banyak kisah, tapi ini hanya salah satu contoh. Ada yang kamu udah membangun bisnis, udah mulai syarat nih pengunjungnya, atau rezekinya mulai syarat, ya, mulai banyak, mulai rame. Tiba-tiba aja kamu ditusuk dari belakang, atau kamu dimanfaatin,
kamu dibohongi ya, atau juga dihancurkan bisnismu melalui magic, jadi kehilangan pelanggan gitu, atau kamu jatuh sakit sehingga tidak bisa lagi menghandle usaha kamu itu. Pesan penting untuk kamu yang dapat cuannya berhubungan dengan angka 10 ya, angka 10 ini bisa 10 miliar kali ya, atau 1 M ya, berhubungan dengan angka 10 yaitu 10 hari lagi, 10 bulan lagi, atau bulan 10 minggu lagi. Itu pesan pentingnya, hati-hati ya. Ada yang bakal menghancurkan kamu, ada yang bakal menusuk kamu dari belakang, itu istilahnya. Tapi kalau dalam realitanya tuh kayak mungkin kamu bekerja sama dengan orang yang salah, kamu mempercayai orang yang hianat. Itu hati-hati ya. Dan pesan pentingnya itu jaga diri ya, pagarin diri kamu dengan keimanan dan pokoknya spiritual lah ya, antisipasi, karena emang ada yang bakal memperalat kamu atau mengendalikan kamu dengan magicnya ya. Siapa tahu kamu dihipnotis ya dengan cinta, pura-pura cinta, ternyata dia cuman pura-pura menikahi kamu, padahal dia menginginkan harta darimu. Pokoknya banyak lah, intinya menusuk dari belakang, mengkhianati, memanfaatin, pokoknya bikin kamu sakit gitu. Dan belajarlah dari pengalaman ya. Kamu udah sakit berkali-kali, kamu udah gagal berkali-kali, usahakan pengalaman yang sudah kamu dapat adalah ilmu terbaik ya. Jadi antisipasi harus diperketat ya. Hindari berkonflik, hindari sifat-sifat yang egois, hindari juga perlakuan kita yang jangan cuman menyalahkan orang lain, tetapi introspeksi. Hal-hal yang membuat orang sakit, hal-hal yang jangan mentang-mentang kamu ada duit, kamu berkonflik dengan orang lain, kamu membayar para dukunnya, itu salah, nggak boleh ya. Jangan sampai ada yang seperti itu, menggunakan cuan kamu, rezeki kamu untuk hal-hal yang berbau dosa ya, nggak boleh. Hal-hal yang menyakiti orang secara langsung maupun tak langsung, jarak dekat maupun jarak jauh, itu hindari ya. Kata-kata, jaga kata-kata kamu, sikap kamu, tindak tanduk kamu, dan tetap jaga diri ya, begitu. Untuk zodiak yang bakal terkoneksi dengan kalian ya, di saat kalian mendapatkan cuan nanti, kita minta 5 kartu. Ada Gemini, ada Capricorn, Taurus, Virgo, ada Libra, Aquarius ya, itu ada Pisces juga. Oke. Untuk inisial kalian yang bakal mendapatkan cuan adalah di bulan-bulan tersebut di tahun 2024 ini ada huruf G, ada huruf Q, ada huruf Z, ada huruf Y, ada D, DD ya, dadu, duda, ada P, ada W, ada E, ada X, ada B, ada J, ada H, ada T, dan ada L. Screenshot, di zoom dan simpan, save ya, supaya nanti kalau kamu dapat, kamu bisa buktikan. Untuk angka yang terkoneksi, angka ini bisa tanggal lahir, bisa usia. Kalau di atas 20 masuk ke usia, di bawah 31 masuk ke tanggal. Ada tanggal lahir 8, ada tanggal 1.
salah, ini huruf I. Ada tanggal 1, ada usia 60, ada 7, ada usia 50, ada 35 usianya, ada 40, ada tanggal 12, ada tanggal 10, ada tanggal 13, ada 14, ada 29, ada 23, ada 3, ada 15, ada 21. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga menghibur, semoga cukup menggambarkan. Afirmasikan yang positif. Saya juga mengklaim energi kalian ini ke diri saya secara pribadi, semoga yang baik-baiknya terijabah ke saya juga ya. Oh ya, ada angka 11 juga. Amin. Like kalau kalian suka, dan tolong bagikan kepada zodiak apa aja ya, teman kamu, pokoknya yang terlintas di benak kamu mau bagikan ke siapa, saudara kamu, teman kamu, tetangga kamu, orang tua kamu, terserah ya. Siapa tahu dengan mendengarkan ini mereka termotivasi, mereka bersemangat lagi, mereka bisa antisipasi dirinya, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, karena ada pesan-pesan baik di situ. Membagikan hal-hal baik adalah amal baik ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk membagikan hal-hal yang baik ya. Siapa tahu yang kamu bagikan itu kepada orang yang benar-benar sedang buntu, dia membutuhkan tukar pikiran, konsultasi pribadi, butuh teman curhat, butuh personal reading ya. Jangan sungkan untuk membagikan, oke? Semoga terijabah yang baik-baiknya kepada kita semua ya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang selalu banyak bersyukur, semakin beriman bertakwa ya, semakin tahu caranya bersyukur, semakin bijaksana, dan senantiasa menjauhi perbuatan zina atau kezaliman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.